Posisi benda jika dimasukkan ke dalam zat cair itu ada 3, tenggelam, melayang, sama terapung. Nah, kapan suatu benda dikatakan tenggelam? Itu jika rho benda atau massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air, sehingga berat benda lebih besar dari gaya ke atasnya. Terus yang melayang itu jika massa jenis benda sama dengan massa jenis air, sehingga berat benda itu sama dengan gaya ke atasnya. Dan yang terakhir itu terapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air, sehingga berat benda lebih kecil dari gaya ke atasnya. Nah, ini contohnya ya. Sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Nah, berarti yang diketahui rho 1000 kg per meter kubik. Jika volume benda tercelup VBT 20 meter kubik, yang ditanya gaya ke atas. Nah, yang ditanya FA-nya. FA sama dengan rho kali G kali VBT. FA sama dengan 1000 kali 10 kali 20. Berarti nilai FA itu 200.000 Newton. Nah, jadi gaya ke atas benda tersebut adalah 200.000 Newton. Contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari itu adalah untuk merancang kapal selam dan kapal laut. Nah, kalau kapal selam itu dia bisa posisinya terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, jadi berat benda itu diatur ya, agar bisa terapung, tenggelam, dan melayang. Di dalam kapal selam itu ada desain khusus tempat memasukkan air. Nah, untuk mengatur berat bendanya. Saat terapung, tangki air tersebut kosong. Saat mau bergerak, nanti tangki air itu diisi air. Nah, isi sedikit-sedikit, maka kapal akan mulai tenggelam. Kalau mau naik lagi ke permukaan, nanti airnya dikeluarkan. Nah, kalau untuk kapal laut gimana? Kapal laut kan posisinya hanya terapung saja, tapi dia punya batas maksimal untuk muatan ya, agar berat kapal itu selalu lebih kecil dari gaya ke atasnya. Makanya kapal itu tidak boleh melebihi kapasitas untuk muatannya, agar kapal tersebut tetap aman terapung di laut ya. Itu untuk hukum Archimedes. Lanjut ke hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini bunyinya tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pompa hidrolik atau dongkrak hidrolik. Nah, jika ban mobil bocor, nah kan untuk mengganti ban itu mobil itu harus diangkat sedikit kan. Nah, untuk angkatnya kita butuh dongkrak. Kenapa? Agar lebih mudah mengangkatnya. Kalau pakai tangan itu akan susah ya. Bisa nggak orang angkat mobil? Nah, nggak bisa. Jadi harus pakai dongkrak. Dongkrak itu seperti ini ya modelnya. Model ilustrasi dongkrak itu seperti ini. Ada bagian yang ukurannya lebih kecil, ada bagian yang ukurannya besar. Nah, ini di tangan kita, di tuas untuk yang kita pegang itu ukurannya lebih kecil, sedangkan ini yang direkat atau disambungkan ke mobil ukurannya lebih besar. Nah, jadi tekanannya akan selalu sama. Nah, berarti di bagian yang kecil itu akan sama dengan di bagian yang besar. P1 sama dengan P2. Sehingga F1 per A1 nilainya akan sama dengan F2 per A2. Nah, F1 itu gaya pada penampang kecil, F2 gaya pada penampang besar, A1 luas penampang kecil, dan A2 luas penampang besar. Ini contohnya, ada sebuah mobil mau diangkat menggunakan dongkrak. Nah, yang diketahui luas penampang yang kecil berarti A1 itu 5 cm kuadrat. Terus luas penampang besar A2 250 cm kuadrat. Terus berat mobil berarti dia ada di penampang besar, berarti F2 5000 Newton. Nah, yang ditanya berapa gaya yang dibutuhkan
masukkan. Nah, berarti gaya pada F1. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per 5 sama dengan 5000 per 250. Nah, ini kali silang. 250 F1 sama dengan 5000 kali 5. Berarti F1 sama dengan 5000 kali 5 per 250. Nah, coret nolnya. Ini coret 5, coret 1. Berarti jawabannya 100 Newton. Jadi hanya butuh gaya 100 Newton untuk mengangkat mobil yang beratnya 5000 Newton. Oke, jadi rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Lanjut ke tekanan zat gas atau tekanan udara. Semakin tinggi suatu tempat, tekanan udara semakin rendah. Nah, di mana tekanan udara terbesar? Tekanan udara terbesar itu ada di permukaan laut. Berapa nilainya? 76 cm Hg. Nah, alat ukur tekanan gas ini adalah barometer. 76 cm Hg ini adalah tekanan udara di permukaan laut. Setiap naik 100 meter, itu tekanannya akan berkurang 1 cm Hg. Maka rumusnya seperti ini ya. Tekanan udara kita lambangkan dengan PU. PU sama dengan 76 kurang ketinggian H per 100. Nah, PU sama dengan 76 kurang H per 100. Contohnya, suatu daerah memiliki ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Nah, berarti yang diketahui itu hanya 800 meter. Yang ditanya PU-nya. Jawab, PU sama dengan 76 kurang H per 100. Berarti PU sama dengan 76 kurang 800 per 100. Coret nolnya, 76 kurang 8 berarti 68 cm Hg. Nah, itu untuk tekanan udara ya, atau tekanan zat gas di ruang terbuka. PU sama dengan 76 kurang H per 100. Nah, ini aplikasi konsep tekanan pada makhluk hidup. Itu pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, tekanan darah manusia, sama tekanan gas pada pernapasan manusia. Nah, ini bisa anak-anak ibu baca penjelasannya di buku BOS-nya. Oke, itu saja materi kita hari ini. Kita ulang sedikit. Untuk tekanan zat padat itu P sama dengan F per A. Nah, gaya per luas alas. Makin kecil alas, tekanan makin besar. Ini yang zat padat. Nah, kalau tekanan hidrostatis. Nah, pH sama dengan rho GH. Nah, H dihitung dari permukaan. Nah, konsep penerapan tekanan hidrostatis itu untuk pembuatan dinding bendungan ya. Terus ada namanya hukum Archimedes. Nah, ini FA sama dengan rho kali G kali V PT. Ini untuk pembuatan kapal selam sama kapal laut ya. Terus ada hukum Pascal. Ada dongkrak hidrolik. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, terus ada tekanan udara. PU sama dengan 76 kurang H per 100. Oke, itu saja materi kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materinya bisa dipahami ya nak ya. Dan silakan diulang-ulang lagi membaca materinya. Oke, ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.